nanti ditakutkan menjadi kericuan. Oh, kericuan. Iya. Kan di ngobras itu biar nggak berisik. Cuman kita sekarang bukan berada di ngobras, tapi kita berada di ngobat, ngobrol bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, MC Magang Arif Mukhlasin. Sepastinya di channel kebanggaan kita, yaitu Sakura Family. Oke, seperti kesepakatan kita di awal ketika saya podcast dengan Om Tohan, untuk penyebutan nama saya diganti menjadi Mas Ocil. Oke, jadi di kesempatan kali ini, kawan-kawan, ini ada hal baru. Saya sedang berada di studio kedua, otomatis ini studio baru di Sakura Family. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, ini karena masih ada kursi yang kosong. Agar saya tidak krik-krik, saya ingin ditemani oleh kawan saya. Seperti biasa, kawan saya yaitu Bung Alex. Wih, mantap. Bagaimana kabar Bung Alex? Mas Arif, Mas Ocil. Mas Ocil, oh, iya. Mas Baik. Ya. Ini dari mana, Bung Alex? Saya dari jalan. Dari jalan ya. Tapi tidak dari jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Karena ini saya melihat ada studio baru ini. Oh, jelas. Di Sakura Family harus ada gebrakan baru. Gebrakan, seperti meja digebrak ini. Iya. Naik gebrak di meja digebrak ini nanti ditakutkan menjadi kericuan. Oh, kericuan. Iya. Kan di ngobras itu biar nggak berisik. Cuman kita sekarang bukan berada di ngobras, tapi kita berada di ngobat, ngobrol bermanfaat. Kan di ngobras yang kemarin pertama kali jenengan masuk itu kan ada jargon juga. Oh ya, kita juga punya jargon, Mas Ocil. Jelas, biar lebih semangat. Jargonnya gimana? Ngobat, ngobrol bermanfaat. Mari lihat, dengarkan, mari terapkan. Wuhui. Oke. Harus kayak gini ya? Harus kayak gini. Kayak gini apa kayak gini? Kayak gini. Oh, jempolnya di tengah. Iya. Tapi jangan terlalu ke bawah ya. Iya. Ulang-ulang ya, Mas Ocil. Oke. Ulangi ya, ulangi. Remedi ya. Oke. Iya. Kita sedang berada di ngobat. Ngobrol bermanfaat. Mari lihat, dengarkan, mari terapkan. Uhuy. Yeah. Namanya episode pertama di ngobat. Kalau jargonnya salah-salah, wajar. Udah sangat wajar. Besok kalau sudah episode ke 1000, wah, tidak perlu mikir, langsung. Tanpa kita di ngobat ini, kita apa ini sebenarnya ngobat ini? Ngobat itu sebenarnya sebagai wadah. Oh iya, wadah. Penyintas. Iya, lebih cocoknya edukasi. Edukasi ya? Edukasi untuk penyintas, keluarga otomatis, dan masyarakat umum. Jadi semua bisa masuk di ngobat ya? Iya, jelas. Pastinya nanti ini temanya berbentuk edukasi. Edukasi. Jadi lebih, kita harapkan agar bisa lebih bermanfaat. Oke, Mas Bung Alex ya. Tuh, Jan. Mas Ocil, kita tanpa banyak PCD, kita sudah punya video sudah yang edukasi dari Mbak Ratna. Mari kita saksikan. Hai, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ratna Trisnawati, biasa dipanggil dengan Ratna, di acara ngobat, ngobrol bermanfaat. Saya salah seorang perawat di RSUD Banyumas di bagian pelayanan kesehatan jiwa. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan tentang terapi modalitas. Apa itu terapi modalitas? Teman-teman sudah mengetahuinya? Jika ada yang belum, saya sampaikan sedikit, ya.
Terapi modalitas adalah salah satu terapi untuk menangani pasien dengan gangguan jiwa untuk mengubah perilaku yang maladaptif menjadi adaptif. Dan mengapa itu sangat bermanfaat? Karena dapat membantu klien dengan gangguan jiwa untuk lebih berkreasi, untuk lebih bersosialisasi dengan teman-teman di sekelilingnya, dengan lingkungan di sekelilingnya juga. Dan di sini terapi modalitas itu banyak sekali jenisnya. Bisa saya sebutkan yang pertama seperti terapi individual, terapi kognitif, terapi keluarga, terapi lingkungan, terapi berkelompok, dan terapi berkebun. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan salah satu contoh dari terapi modalitas, yaitu dengan terapi berkebun. Ingin lebih tahu seperti apa terapi berkebun? Mari ikuti saya. Terapi modalitas. Terapi modalitas adalah suatu pendekatan penanganan klien gangguan jiwa yang bervariasi dan bertujuan untuk mengubah perilaku maladaptif menjadi adaptif. Dan terapi modalitas ini banyak sekali jenisnya. Salah satunya yaitu terapi individual, terapi lingkungan, terapi kognitif, terapi keluarga, terapi biologis, terapi bermain, terapi rekreasi, terapi kelompok, terapi relaksasi, terapi perilaku, dan yang terakhir yaitu terapi berkebun. Dan pada saat ini kita akan membicarakan tentang terapi berkebun. Terapi berkebun sering juga dinamakan dengan terapi hortikultural. Hortikultural adalah kegiatan pertanian yang menggunakan media tanam untuk berbagai tujuan. Penerapan hortikultura ini dapat dilakukan di berbagai tempat seperti di rumah sakit, panti jompo, panti sosial, pusat rehabilitasi, dan sekolah. Sedangkan untuk terapi hortikultural ini biasanya dilakukan oleh lansia, orang dengan permasalahan motorik kasar, hingga masalah mental. Terapi hortikultural sering juga disebut dengan terapi bercocok tanam, adalah salah satu terapi modalitas yang kerap dilaksanakan di bagian pelayanan kesehatan jiwa RSUD Banyumas sebagai salah satu upaya penyembuhan pasien yang dilakukan dengan melakukan kegiatan menanam, berkebun, dan upaya pemeliharaan taman dengan panduan petugas. Sedangkan manfaat untuk terapi berkebun ini yaitu antara lain, satu, di sini hubungannya dengan tanah, tanah itu sebagai antidepresan. Tanah ternyata memiliki efek pada otak sama seperti antidepresan, yakni meningkatkan mood. Yang kedua, manfaatnya yaitu mampu meningkatkan permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal dan eksternal merupakan kumpulan dari mindfulness. Sedangkan mindfulness ini sering dikaitkan dengan aktivitas yang bermanfaat untuk mengurangi stres, kecemasan, risiko depresi, insomnia, dan produktivitas. Kemudian manfaat selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatkan kesehatan otak. Aktivitas berkebun mengaktifkan beberapa fungsi otak kita, termasuk mempelajari hal-hal baru, memecahkan masalah, dan kewaspadaan. Dan berkebun ini dapat membantu pikiran kita untuk tetap aktif. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan kemandirian pasien, yaitu dalam activity daily living-nya. Terapi berkebun ini terbukti dapat meningkatkan kemandirian pada pasien schizofren. Sedangkan kegiatan bercocok tanam juga mampu meningkatkan harga diri pasien schizofren sehingga pasien meningkat kemampuan interaksinya dengan orang lain. Peningkatan harga diri pasien membuat kemampuan pasien dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya juga semakin meningkat. Dengan demikian, terapi berkebun oleh lansia diharapkan dapat lebih mampu mengontrol hidupnya serta memberikan tujuan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi lebih produktif dan dapat meningkatkan interaksi sosial antar lansia. Oke teman-teman, demikianlah kegiatan berkebun kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan di rumah
teman-teman sekalian. Apabila kita dapat berkebun atau menanam suatu tanaman dengan baik, dengan sepenuh hati, suatu saat nanti kita juga akan menuai atau memanen hasilnya dengan lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Oke, bagaimana Bung Alex, tanggapan Bung Alex terkait video Mbak Ratna tadi edukasi? itu bagus sekali. Oke, tepuk tangan dulu ya. Dan perlu Anda ketahui, Mas Ocil, Mbak Ratna itu senior kita. Jelas, dia senior jauh di atas saya karena memang saya kan masih junior, masih unyu-unyu. Makanya dipanggil siapa? Ocil. Dasar katanya dari bocil sebenarnya. Tanpa saya jelaskan lagi, status jenengan udah tahu ya. Udah perlu, itu privasi. Jadi itu Mbak Ratna tadi menjelaskan tentang terapi modalitas. Salah satunya yaitu berkebun. Jadi terapi modalitas sebenarnya banyak macamnya, tapi untuk episode kali ini mengangkat terapi berkebun. Betul sekali, Mas Ocil. Jadi khususnya untuk video ini ataupun edukasi kali ini memang kita beruntuknya bisa untuk penyintas, keluarga dan juga masyarakat umum. Bisa mencontohkan apa yang Mbak Ratna bilang tadi. Iya, maka dari itu keluarlah jargon, lihat, dengarkan, mari terapkan. Tujuannya salah satu itu agar edukasi yang disampaikan bisa bermanfaat. Tersampaikan juga, tersampaikan, bermanfaat dan dipraktekkan. Tapi perlu diketahui juga, Mas Bung Alex ya. Gimana, Mas Ocil? Jadi untuk terapi modalitas ini kan tadi sudah saya katakan berbagai macam varian. Cuman kali ini kan berkebun. Jadi kita ulas lagi yang dari itu sebentar. Gimana? Manfaatnya yang pertama antidepresan. Cok depresi? Sering. Apalagi di tanggal tua. Iya. Sekarang tanggal muda. Oh iya, udah lagi depresi ya. Itu bisa antidepresan. Terus yang udah stresnya bisa berkurang. Dan naik kepala stres banget, ini salah satu solusinya ya. Iya. Bisa melakukan terapi berkebun. Terus itu yang kedua, terus yang ketiga meningkatkan kesehatan otak, Mas. Maksudnya meningkatkan kesehatan otak itu kita bisa meluangkan waktu di situ. Iya. Tadinya punya masalah apa, kita tuangkan di situ. Jadi masalahnya berkurang. Akhirnya otaknya lebih rileks. Terus yang keempat itu paling intinya itu bisa mengurangi pengeluaran biaya untuk beli cabai gitu. Jadi cabainya mahal aman karena memang kita punya cabai. Dan buat yang punya warung itu Mas Akbar. Oh iya, Mas Akbar tadi. Nanti kita stop cabenya dari Mbak Ratna, kita jual dengan harga yang lebih mahal. Oh, lebih mahal. Karena Mas Akbar itu dompetnya tebel. Oh iya, jadi slogannya seberapapun kita jual asal mahal, seberapapun kita beli asal murah. Gitu ya. Khusus untuk Bung Akbar. Siapa sih itu Bung Akbar? Oh, nanti kan kita tampilkan di segmen berikutnya. Jadi gini, Bung Alex. Tadi sudah kita terangkan lah ya, juga sudah kita tampilkan video edukasi. Tapi sebelum ini nanti kita akhiri, saya ingin menyampaikan yang perlu saya sampaikan. Oh, monggo Mas Ocil. Ya. Tapi jangan kata-kata mutiara. Enggak, ini cuma promosi. Jadi untuk teman-teman yang sudah hadir di channel Sakura Family sampai di detik ini, jangan lupa dukung terus channel Sakura Family dengan cara subscribe, like, dan bagikan loncengnya biar ting. Ya, set bell. Ya, jadi biar tidak ketinggalan ketika kita update. Apa? Subscribe itu gratis. Jadi enggak perlu pusing-pusing membayar. Yang berbayar itu Mas Akbar beli cabai dari kita ya. Bayarnya juga harus mahal. Ya, gitu. Jangan lupa juga tadi dibagikan ke teman yang lain agar yang sederhana ini bisa terus bermanfaat. Oke, seperti itu. Kita gebrak meja, kita tutup. Mari saja kita tutup. Kenapa mari saja ya? Udah, jangan lama-lama. Jangan, iyalah. Oke. Mari kita sikat lah. Akhir kata saya Alex Saiman dan saya Mas Ocil di Sakura Family pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.